Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ana mau tanya Ustaz, tolong jelaskan tentang imam mazhab. Kenapa ana harus ikut mazhab? Kalau lihat video doang ana kurang paham. Antum kalau motornya rusak, perbaiki sendiri atau bawa ke bengkel? Bawa ke bengkel. AC rusak, bawa ke tempat reparasi AC. Remnya rusak, bawa ke bengkel yang paham tentang rem. Kalau mobil motor rusak bawa ke bengkel, kenapa gak paham agama mau pahami sendiri? Ini menunjukkan orang pincang dalam pemahamannya, tak tepat dalam agamanya, sinkronisasinya tak ada. Oleh sebab itu bermazhab artinya mengikut orang yang paham. Ustaz Somad tak paham agama, saya tak paham, maka saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Hanafi, saya ikut Imam Maliki, saya ikut Imam Hambali. Saya tak mau ikut imam nih Pak Ustaz, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Pak Ustaz, kemarin pas belajar agama kami belajar tentang hukum, HAM dan demokrasi. Kita lihat di Indonesia saat ini banyak menjadi penyimpangan hukum. Hukum Islam dimasukkan ke Indonesia, bagaimana menurut Bapak? Pasti banyak kontroversi di Indonesia Pak, ada pro dan kontra. Siapa yang bilang hukum Islam kalau dimasukkan ke Indonesia pro dan kontra? Aceh, Bank Aceh sudah dikonversi menjadi Bank Islam. Bank NTB, dua bank di Indonesia yang sudah dikonversi menjadi bank syariah. Bank NTB karena gubernurnya Tuan Guru Bajang, Dr. Al-Azhar. Yang kedua Aceh, karena Aceh punya MOU, kalau syariat Islam diterapkan kami mau bergabung dengan NKRI. Bisa, kenapa tidak? Aceh bisa mengeluarkan perda syariah. Apa nama perdanya? Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Bisa. Kita bisa atau tidak? Bisa. Apa nama perdanya? Perda bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semua perusahaan yang masuk ke Riau harus pakai busana Melayu. Maka tak ada lagi toko-toko roti, supermarket yang penjaganya pakai rok setengah tiang, yang lututnya nampak. Kok lutut barat tak apa-apa, lutut hitam bekudis. Apa hukumnya Ustadz mengikhlaskan hutang orang kepada kita karena malas untuk memintanya? Ini namanya pasrah tapi tak rela. Fa in kana dzu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Kapan kau bisa bayar? Bulan depan. Oke, ku kasih 2 bulan. Nanti bayar dah. Ya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Tapi saya udah bosan, saya sedekahkan aja lah. Baik. Tapi yang hafal ayat ini yang beri pinjaman. Sekarang banyak yang hafal yang pinjam. Begitu kita tagih, kapan kau mau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Hafal pula aja ayat itu. Apa hukumnya sebagian jamaah bila sholat berjamaah di masjid tak berpatokan pada arah kiblat yang sama dengan imam? Syarat sah sholat menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau tak tepat maka tak sah sholatnya. Lalu bagaimana menempatkannya? Sekarang sudah ada alatnya. LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah, kantornya di samping Polda, Kementerian Agama. Sampai sana jumpai nanti Ustadz Asrori, nanti minta bantuan supaya dilaporkannya ke Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Undang nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, libatkan Pak Polisi, takut terjadi pertumpahan darah gara-gara arah kiblat. Dengan alasan maka mengukur arah kiblat dengan hasil arah kiblat tidak mengarah ke tanah haram tapi mengarah ke barat. Itu masalah komunikasi saja. Sesuai fatwa MUI, apabila masjid mengarah kiblat tak perlu diubah. Itu fatwa dari imam yang lama, namanya Kiai Haji Abdul Mustafa Yaqub. Terjadi ikhtilaf antara mereka, tapi di antara ini adalah
kita ukur. Makanya Masjid Akramunas Unri Goba itu miring, diukur balik. Kalau memang kerak bumi ini bergeser, pastilah Masjid An-Nur juga bergeser, karena antara An-Nur dengan Akramunas tak jauh. Kenapa An-Nur tak bergeser? Kenapa Akramunas bergeser? Berarti bukan kerak bumi bergeser, memang salah ukur dari awal. Menunjukkan orang-orang Universitas Riau berjiwa gentleman. Kami tidak mengaku kami benar. Coba tengok, miring itu diukur ulang. Nah, ini. Jadi kita harus berlapang dada menerimanya. Bagaimana supaya ilmu yang kita pelajari bisa cepat hafal, paham, lengket, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Kenapa jalan itu selalu menjadi jalan air lalu? Makanya dilarang lewat di taman, karena taman bisa berubah menjadi jalan. Oleh sebab itu maka selalu ulang. Kami di Al-Azhar dulu wajib mengulang hafalan. Tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz, 4 tahun 8 juz. Pulang ke Pekanbaru hilang 2 juz. Di mana hilang? Di mall. Masuk ke pesawat nampak pramugari hilang 2 juz. Hilang semua. Oleh sebab itu maka ini maksiat, jangan sampai diperlarut-larut diri. Sakautu ila Waqi', aku melapor kepada imamku Waqi'. Kata Imam Syafi'i, su'a hifzi, hafalanku error, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia tinggalkan maksiat. Li'anal ilma nur, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Kalau waktu habis, Ustaz tolong kasih saya surat tilang. Ustaz, waktu sudah habis. Karena saya kalau tak dikasih tahu, saya terus jawab sampai habis. Bagaimana istri menyayangi suami orang? Ini namanya sepia. Bisa saja terjadi, karena perempuan sekarang lebih lama sama laki orang daripada laki dia. Dia berangkat dari rumah jam 7, masuk kantor jam 8, pulang jam 5, sampai rumah jam 6. Ketemu laki dia hanya jam 7, jam 8, jam 9. Itu pun lebih lama dia megang HP daripada melihat lakinya. Kalau mau ketemu suami orang, dipakainya make up bedak keli 3 inci. Tapi kalau di depan lakinya macam nyiblorong, sundel bolong dan suster ngesot. Oleh sebab itu maka ini harus diperbaiki. Masalah perempuan karir, wanita kerja tak apa-apa, tapi kemudian ada pulang waktu luang kosong, matikan HP, matikan TV, tidurkan anak, antara kau dan aku, oh my dear. Mahasiswa pula yang senyum, macam tahu aja. Bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Sebab waktu sholat banyak yang diingat. 5 cara. Pertama, waktu wudhu sudah khusyuk. Air masuk ke mulut, keluar dosa mulut. Air menyiram muka, keluar dosa biji mata. Air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu wudhu tak boleh ngobrol. Ini banyak saya tengok anak-anak muda sambil wudhu sambil cerita. Jangan. Dah selesai itu dari tempat wudhu ke masjid tak boleh tasbih, tangan tak boleh jari jemari bunyi keretak. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, gimana tugas kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah, lalu kemudian pahami apa yang dibaca. Saya tidak nyuruh ngapal arti, bukan dihafal artinya, paham saja. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak perlu diterjemahkan. Ini ada pula yang menerjemahkan dari Fakultas Bahasa Inggris. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak perlu diterjemahkan. Mulutnya berkata, hatinya mengingat, maka mulut bergerak. Apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab ibnul Arz, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Ittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang.
Ini ada orang sholat mulutnya diam aja, mata liar pula, nengok cicak kawin, menengok CCTV, menengok kaligrafi. Siapa yang nulis? Rusak lah dia. Tengok tempat sujud. Jangan sholat ke masjid pakai baju bertulis-tulisan. Anak-anak muda ini banyak pakai baju tulisan. Oh, sholat itu tengok dulu. Selamat ulang tahun UNRI yang ke-55. Ulang tahun dulu. Kalau itu masih lumayan. Tulis belakang. Emang masalah buat orang. Bagaimana langkah menjalankan amanah sebagai pimpinan menurut Allah dan Rasul? Pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adli, adil. Pertama amanah, yang kedua adil. Penjabarannya silakan jabarkan masing-masing. Tak banyak. Mau jadi rektor, mau jadi dekan, mau jadi ketua jurusan, mau jadi dosen, mau jadi bupati, wali kota, camat, presiden. Pertama jujur, yang kedua amanah. Dua, bagaimana cara kita menjalankan organisasi dakwah di kampus? Saat ini tidak sedikit kader dakwah yang terpecah karena banyak masalah. Ingat, dunia dakwah adalah dunia iman. Maka siapa yang main-main dalam dunia dakwah, dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Ini bukan seleksi alam, ini seleksi iman. Anda yang main-main dalam dunia ini, maka akan tereliminasi dengan sendirinya. Maka satu yang bisa membuat kita bersatu, apa dia? Berbuat karena Allah. Yang berbuat karena Allah akan bersama, tapi yang berbuat karena yang lain akan tercampak dari dunia ini. Ustaz, saat ini banyak dari pemimpin negeri ini mengaku wakil rakyat, tapi kebanyakan seperti musuh rakyat. Kebijakannya banyak menyengsarakan, suara seringkali dibungkam. Sebagai pemuda, apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz? Cerdaskan umat ini. Kenapa perampok bisa naik? Karena dipilih oleh penyamun. Penyamun akan menjadi pemimpin perampok. Oleh sebab itu dalam dunia demokrasi, one man one choice, one man one vote, satu orang satu suara. Kalau satu mahasiswa UNRI bisa mempengaruhi 100 orang, maka 1000 mahasiswa UNRI sudah bisa mempengaruhi 100.000 suara. Ingat, DPT Pekanbaru 300.000. Kalau dia bisa kuasai suara 150.000 plus 1, dia sudah menang dalam dunia demokrasi. Maka kalau umat ini cerdas, yang akan duduk di anggota legislatif orang-orang yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Perampok, penyamun, peminum, pecandu tak akan dipilih. Kenapa? Masyarakatnya cerdas. Yang mencerdaskan siapa? Alumni Universitas Riau, insyaallah. Amin. Rabbana ya Rabbana